Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis akad pembiayaan mudorobah muqayyadah. Saya selaku moderator akan membacakan bagian pertama, yaitu unsur struktur akta. Yang pertama, unsur struktur akta sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, prinsip syariah al-huriyah atau kebebasan. Keterangannya sudah sesuai. Dalam hal ini para pihak memiliki kebebasan dalam berkontrak, yaitu prinsip kebebasan berkontrak telah jelas tertuang pada akad ini yang menyatakan bahwa para pihak telah setuju untuk mengadakan akad pembiayaan mudorobah muqayyadah. Yang kedua, prinsip syariah al-musawamah atau persamaan atau kesetaraan. Keterangannya sudah sesuai, yaitu pada pihak pertama dan pihak kedua memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Yang ketiga adalah al-adalah atau keadilan. Keterangannya belum sesuai karena di dalam kontrak ini terdapat ketidakadilan yang dapat dilihat pada pasal 4.7, di mana seharusnya di dalam hal ini pihak pertama sebagai penyedia dana menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali pihak kedua melakukan kecurangan, lalai atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha. Yang keempat, prinsip syariah al-ridho atau kerelaan. Keterangannya sudah sesuai. Di dalam hal ini pihak yang berkontrak telah ridho menyepakati isi perjanjian tersebut. Prinsip keridoan pada kontrak ini yaitu tertuang pada pembukaan akad bahwa dengan ini para pihak menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk melakukan akad pembiayaan mudorobah muqayyadah. Yang kelima, asyidik atau kebenaran dan kejujuran. Keterangannya sudah sesuai, yaitu hal-hal yang termuat dalam pasal 9 tentang cedera janji. Sangat diperlukan kebenaran dan kejujuran dari pihak kedua agar tidak terjadi peristiwa cedera janji atas kelalaian dari pihak kedua itu sendiri. Yang keenam, al-kitabah atau tertulis. Dalam keterangan ini sudah sesuai. Prinsip al-kitabah dalam kontrak ini sudah jelas dituangkan ke dalam kontrak di atas kertas. Selanjutnya, pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada struktur akad kontrak, terdiri dari yang pertama ada awal akta. Di bagian judul akta tertulis akad pembiayaan mudharabah muqayyadah. Itu sudah sesuai. Yang kedua, nomor akta, terdapat nomor akta dalam kontrak. Sudah sesuai. Yang ketiga, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Dalam kontrak tersebut mencantumkan waktu secara jelas dalam kontrak. Itu sudah sesuai. Yang keempat, nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Di dalam kontrak tidak dibuat oleh notaris atau pejabat umum. Ini belum sesuai sebab dibuat oleh di hadapan notaris bukan merupakan syarat sah kontrak. Akan tetapi kontrak ini bukan akta otentik. Yang kedua, pada bagian badan akta, yang pertama terdapat nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan atau orang yang mereka wakili. Pada identitas pihak pertama hanya mencantumkan nama, alamat, dan nomor KTP. Pada identitas pihak kedua, sebagaimana disebutkan, ada nama, nomor KTP, pekerjaan, dan alamat. Ini sudah sesuai dengan minimal komparisi nama, nomor KTP, dan alamat. Yang kedua, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. Di kontrak disebutkan terdapat pihak pertama sebagai penyedia kredit dan pihak kedua mengajukan permohonan dana atau yang memerlukan sejumlah dana. Itu sudah sesuai. Yang ketiga, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Bahwa dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, pihak kedua memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut, pihak kedua telah mengajukan permohonan kepada pihak pertama untuk menyediakan kredit yang dari pendapatan atau keuntungan dan modal usaha itu kelak akan dibagi di antara pihak kedua dan pertama.
Itu sudah sesuai. Yang keempat, ada nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Di dalam kontrak tidak dijelaskan, tidak dijelaskan. Ini tidak sesuai karena dalam kontrak tersebut tidak dicantumkan identitas saksi. Seharusnya dicantumkan identitas saksi. Bagian akhir atau penutup akta, yang pertama ada uraian tentang pembacaan akta. Dijelaskan dalam kontrak terdapat pada pasal 14 ayat 1. Ini sudah sesuai. Yang kedua, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan apabila ada. Di dalam kontrak hanya terdapat uraian terkait penandatanganan yang menyatakan demikianlah surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dalam 2 rangkap yang masing-masing disimpan oleh kedua belah pihak dan masing-masing berlaku sebagai aslinya. Ini belum sepenuhnya sesuai karena tidak terdapat penjelasan mengenai tempat penandatanganan. Yang ketiga, ada nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Di dalam kontrak tidak mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Belum sesuai, seharusnya dicantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tanggal lahir dari tiap-tiap saksi akta, karena adanya saksi untuk absahnya suatu kontrak. Dan yang keempat, uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau unsur tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. Di dalam kontrak terdapat dalam pasal 14 ayat 2. Ini sudah sesuai. Nomor 3, silakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu bagian struktur akad syariah. Yang pertama itu pembukaan. Pada struktur kontrak syariah, tulisan Bismillahirrahmanirrahim dan terjemahannya. Pada kontrak mudharabah muqayyadah yaitu terdapat tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Keterangannya sudah sesuai namun tidak dicantumkan terjemahan bahasa Indonesia. Yang kedua, ayat Al-Quran atau hadis serta terjemahannya. Pada kontrak mudharabah muqayyadah tidak terdapat tulisan ayat Al-Quran atau hadis serta terjemahannya. Keterangannya, walaupun ini bukan syarat mutlak, namun pencantuman ayat Al-Quran atau hadis ini berkaitan langsung dengan sumber hukum akad. Yang ketiga, judul akta, yaitu pada kontrak mudharabah muqayyadah, akad pembiayaan mudharabah muqayyadah, terdapat judul akad yang ditulis sesuai dengan isi kesepakatan dan ditulis dengan huruf kapital serta diletakkan di bagian tengah. Keterangannya sudah sesuai. Yang keempat, kepala akad terdiri atas judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya, serta nama lengkap dan kedudukan notaris. Pada kontrak mudharabah muqayyadah, pada bagian kepala akta terdapat judul akta, nomor akta, hari, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya akta. Tidak dibuat oleh notaris atau pejabat umum mencantumkan waktu secara jelas kecuali format jam tidak ada. Keterangannya sudah sesuai, sebab dibuat oleh di hadapan notaris bukan merupakan syarat sah kontrak, akan tetapi berarti kontrak ini bukan merupakan akta otentik. Yang kelima, komparisi yang terdiri dari identitas para pihak. Pada kontrak mudharabah muqayyadah sudah dicantumkan identitas para pihak. Keterangannya sudah sesuai. Yang keenam, dasar diadakan akad, yaitu pada kontrak. Dalam kontrak ini dijelaskan bahwasanya terdapat maksud dan tujuan dibuatnya kontrak. Keterangannya sudah sesuai. Yang ketujuh yaitu dasar hukum diambil dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dalam kontrak mudharabah muqayyadah tidak tertulis dasar hukum yang baik yang diambil dari Al-Quran, hadis, maupun fatwa. Keterangannya seharusnya dicantumkan dasar hukum yang menjadi landasan adanya akad tersebut. Karena yang membedakan kontrak bisnis syariah dengan yang non-syariah, yaitu penulisan dan penggunaan dasar hukum. Oke,
Baik, saya akan melanjutkan tentang isi atau materi. Yang pertama, terdapat klausul definisi. Kata atau kalimat yang akan diatur dan dituangkan dalam kontrak diberikan batasan arti atau maknanya agar tidak menimbulkan salah pengertian dan salah penafsiran, serta agar para pihak jelas dan paham maksudnya. Di dalam kontrak ini tertera namun tidak sesuai dengan definisi yang ada di Fatwa DSN MUI nomor 115 /DSN MUI /9 tentang akad mudharabah baik SEOJK nomor 36 SEOJK 03 2015, di mana dalam akad perjanjian ini yaitu klausul definisi terdapat di dalam pasal 1 dan sudah dijelaskan dengan lengkap, tetapi definisi tidak mengikuti standar yang telah ditentukan oleh OJK maupun Fatwa DSN MUI mengenai mudharabah muqayyadah. Selanjutnya, isi yang selanjutnya yaitu terdapat klausul objek akad yang menyebutkannya secara jelas dan lengkap tentang jenis dan spesifikasi barangnya, jumlahnya, letaknya, serta bukti yang mendasari hak kepemilikan atas barang tersebut. Di dalam kontrak ini belum sesuai seharusnya juga dijelaskan jenis usaha yang dilakukan. Di dalam kontrak ini dijelaskan di dalam pasal 2 yaitu mengenai pembiayaan atau modal. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada mana ya? Yang ketiga, klausul hak dan kewajiban. Di dalam akad tersebut belum sesuai seharusnya dicantumkan secara khusus dalam kontrak. Namun di dalam akad perjanjian ini tidak dicantumkan secara khusus dalam klausul hak dan kewajiban tercantum di beberapa pasal dalam kontrak tersebut, seperti pada pasal 4, di mana pasal ini menjelaskan terkait nisbah dan bagi hasil. Selanjutnya, isi yang selanjutnya yaitu terkait klausul sanksi ketentuan yang mengatur pemberian sanksi atas akibat pelanggaran dan atau kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan isi kontrak atau cendera janji. Nah, di dalam akad kontrak ini belum sesuai seharusnya dicantumkan secara khusus terkait klausul sanksi. Namun, klausul sanksi ini terdapat dalam kontrak yang berupa denda, yaitu pada pasal 4 ayat 6. Isi yang selanjutnya yaitu klausul spesifik pengaturan tentang hal-hal khusus yang dikehendaki oleh para pihak yang dituangkan di dalam akad. Di dalam akad perjanjian ini sudah sesuai klausul spesifik dalam kontrak ini dijelaskan dalam pasal 3 terkait pencairan pembiayaan, pasal 4 terkait nisbah dan bagi hasil, pasal 6 terkait biaya, potongan dan pajak, dan pasal 7 tentang agunan. Isi yang selanjutnya yaitu terdapat klausul pemilihan hukum dan domisili menentukan hukum yang dipilih dalam melaksanakan dan menyelesaikan perselisihan apabila terjadi perselisihan. Dalam klausul ini juga dituliskan di mana penyelesaian sengketa akan dilakukan. Di dalam akad perjanjian ini belum sesuai sebab sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Di dalam akad ini terdapat dalam pasal 12. Dalam kontrak ini, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya di kantor pengadilan negeri. Yang selanjutnya itu bagian penutup. Yang pertama, terdapat pernyataan para pihak tentang tiadanya hal-hal yang membatalkan akad. Dalam akad perjanjian ini sudah sesuai. Terdapat pada pasal 9 dijelaskan tentang hal yang dapat membatalkan akad atau cendera janji. Bagian penutup yang kedua yaitu penandatanganan. Di dalam akad ini belum sesuai karena tidak ada penandatanganan oleh sanksi. Dan di dalam akad kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya unsur akad syariah. Yang pertama, pembahasan mengenai definisi mudharabah muqayyadah dengan regulasi SEOJK nomor 36/SEOJK 03/2015 tentang produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah. Bank selaku pemilik dana memberikan batasan khusus kepada nasabah
selaku pengelola dana antara lain mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Praktik mudorobahnya dalam kontrak ini tercantum dalam pasal 1, keterangannya tertera namun tidak sesuai dengan definisi yang ada di Fatwa DSN MUI nomor 115 DSN MUI 9/2017 tentang akad mudorobah dan SEOJK nomor 36 SEOJK 03/2015. Yang kedua ada denda takzir. Regulasinya Fatwa nomor 17 DSN MUI 9/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, sanksi dapat baru denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akan ditandatangani. Praktik mudorobah di dalamnya dalam kontrak ini tercantum dalam pasal 4 ayat 6. Keterangannya sudah sesuai. Yang ketiga, takwid. Regulasi Fatwa DSN MUI ganti rugi atau takwid hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Praktik mudorobahnya dalam kontrak ini tercantum dalam pasal 4.7 dan keterangannya sudah sesuai. Agunan. 4 agunan dalam fatwa. Regulasinya dalam Fatwa nomor 07 DSN MUI 4/2000 tentang pembiayaan mudorobah. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudorobah tidak ada jaminan, namun agar mudorib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudorib atau pihak ketiga Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudorib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Dalam kontrak ini tercantum dalam pasal 7 sudah sesuai. Jaminan diperbolehkan dengan tujuan agar pihak yang berhutang bersungguh-sungguh dalam pengembalian pinjamannya. Yang kelima, penyelesaian perselisihan. Dalam Fatwa nomor 07 DSN MUI 4/2000 tentang pembiayaan mudorobah, jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dalam kontrak ini tercantum pada pasal 12, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, dan pengadilan negeri. Keterangannya belum sesuai karena pengadilan yang seharusnya menyelesaikan sengketa syariah yaitu pengadilan agama. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya perlindungan konsumen. Yang pertama itu pasalnya ada beberapa pasal. Isi pasal yang menyimpangnya yaitu hak dan kewajiban setiap pihak tidak dijelaskan secara khusus dalam akad. Permasalahannya hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Sedangkan dalam akad tersebut menjelaskan hak dan kewajiban para pihak tercantum dalam beberapa pasal, tidak secara khusus. Solusinya seharusnya dalam suatu akad mencantumkan secara khusus mengenai hak dan kewajiban setiap pihak. Yang kedua, pasal 6. Isi pasal yang menyimpang yaitu pihak kedua dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini. Permasalahannya dalam kontrak ini tercantum dalam pasal 6 bahwasanya disebutkan pihak kedua yang menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian. Pasal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan mudorobah. Solusinya seharusnya yang menanggung biaya yang diperlukan dalam perjanjian ini yaitu pihak pertama. Yang ketiga pada pasal 13. Isi pasal yang menyimpang, pihak pertama tanpa perlu persetujuan dari pihak kedua berhak untuk menawarkan atau mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan. Dalam kontrak ini, pihak pertama melakukan pengalihan hak dan kewajiban secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak kedua. Seharusnya untuk mengalihkan hak dan kewajibannya, pihak pertama memberitahukan kepada pihak kedua. Yang keempat, pasal 9. Isi pasal yang menyimpang yaitu menyimpang dari ketentuan perjanjian ini. Pihak pertama berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran dari pihak kedua dan siapapun juga yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban dari pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan perjanjian ini untuk dibayar dengan lunas seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan
surat teguran atau surat lainnya. Permasalahannya pada pasal ini, pihak pertama menagih pembayaran dari pihak kedua tanpa adanya surat pemberitahuan atau surat teguran. Solusinya tidak sesuai karena seharusnya ada pemberitahuan dahulu jika nasabah prestasi, yaitu berupa somasi. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.